Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Dan kali ini kita kembali menyaksikan video kesaksian dari Murtadin ini, di mana ia membagikan pengalaman hidupnya bersama-sama dalam Tuhan dan bagaimana ia melalui perjalanan yang panjang, melewati berbagai macam rintangan sampai pada akhirnya ia mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus. Dan hal ini bukan suatu hal yang gampang dan mudah. Ada berbagai macam rintangan seperti yang saya katakan di awal tadi, karena meninggalkan keyakinan lama menuju pada keyakinan yang baru ini butuh perjuangan keras dan kesungguhan hati untuk mengambil keputusan dan akhirnya menemukan kebenaran yang sejati di dalam Kristus Tuhan melalui perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dan pertobatannya. Nah, baik teman-teman dan saudaraku sekalian, sebelum kita menyaksikan cuplikan video ini, terlebih dahulu kita baca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk menyaksikan video ini, yang terdapat dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah salah satu pernyataan paling kuat dan mendalam dalam seluruh Alkitab yang memperkenalkan kita pada hakikat Tuhan yang tak terbatas. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dari abjad Yunani. Ini melambangkan bahwa Tuhan adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Dia adalah pencipta yang memulai segalanya dan dia juga adalah tujuan akhir dari seluruh ciptaan. Ini menegaskan bahwa kedaulatannya atas waktu dan ruang, bahwa tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada yang akan bertahan setelahnya, kecuali melalui kehendaknya. Frasa yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang ini semakin memperjelas keabadian dan ketidakberubahan Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan di masa lalu atau Tuhan di masa kini atau Tuhan di masa depan, melainkan Dia adalah Tuhan yang melampaui semua dimensi waktu. Keberadaannya tidak terikat oleh batasan temporal yang kita alami. Ini memberikan jaminan dan penghiburan bagi umat percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang konsisten, setia, dan tidak pernah berubah. Dalam dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, karakter Tuhan yang abadi ini menjadi jangkar bagi iman orang percaya. Puncak dari pernyataan ini adalah yang maha kuasa. Kata ini dalam bahasa Yunani adalah Pantokrator, yang secara harfiah berarti penguasa segala sesuatu atau yang memegang semua kekuatan. Ini bukan hanya sekedar gelar, melainkan deskripsi akurat tentang atribut Tuhan. Dia memiliki kekuatan yang tak terbatas untuk menciptakan, memelihara, dan mengakhiri segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada kekuatan yang dapat menandinginya. Tidak ada rencana yang dapat menggagalkannya. Tidak ada musuh yang dapat mengalahkannya. Bagi jemaat di Patmos yang sedang menghadapi penganiayaan dan kesulitan, pernyataan ini adalah sumber pengharapan dan kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka diingatkan bahwa meskipun kekuasaan Romawi tampak tak terkalahkan, namun ada Tuhan yang jauh lebih besar dan lebih berkuasa yang memegang kendali atas sejarah. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang akan menggenapi janji-janjinya dan pada akhirnya akan membawa kemenangan bagi umatnya. Secara keseluruhan, Wahyu pasal 1 ayat 8 ini adalah fondasi teologis yang sangat kuat yang memperkenalkan kita kepada Tuhan yang transenden, imanen, abadi, dan maha kuasa. Ayat ini mengundang kita untuk menaruh kepercayaan penuh padanya, karena Dia adalah satu-satunya yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Untuk itu teman-teman, melalui ayat ini juga melandasi kita untuk menerima kasih karunia Allah bahwa Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang menjadikan segala sesuatu dan tanpa Dia tidak ada yang jadi. Tidak sesuatu pun yang jadi, seperti yang disampaikan oleh Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, ayatnya yang kedua. Oke teman-teman, untuk itu mari kita saksikan kesaksian video, dan melalui video ini kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arif. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Ayah saya orang Madura, ibu saya orang Surabaya. Kami dari kecil dididik ajaran agama Islam dengan begitu kuat. Ada doktrin yang sangat masuk dalam pikiran saya waktu itu, bahwa agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Islam. Di luar Islam semuanya kafir dan neraka. Coba ceritain gimana kamu itu bisa kenal Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Usia berapa? Lupa tadi saya. Usia 25. 25 tahun. Single dong? Single. Single ya? Single. Boleh daftar? Ya, ayo ceritain. Waktu itu di kelas 2 SMP madrasah, entah kenapa timbul dalam pertanyaan saya, siapa Yesus itu? Setahu saya Yesus itu hanyalah seorang nabi dan rasul. Tapi kok kenapa sampai disembah oleh orang Kristen? Hingga akhirnya saya sholat dan berdoa, ya Allah, tunjukkan pada saya siapa Yesus itu. Hampir seminggu saya berdoa, hingga saya mendapatkan sebuah jawaban melalui mimpi. Mimpi itu bukan mimpi biasa menurut saya. Mimpi itu terus Tuhan ingatkan dalam pikiran saya sampai membuat saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Di mimpi itu saya dibawa di sebuah tempat seperti taman. Hingga saya dibawa di tengah-tengah lapangan rumput hijau. Saya melihat banyak orang yang sedang bernyanyi dan memuji Tuhan. Saat saya mau mendengarkan mereka mau bernyanyi lagu apa, saya tidak tahu mereka sedang nyanyi lagu apa, karena bahasa itu tidak ada di dunia ini. Kalau dibilang bahasa Arab bukan, bahasa Inggris bukan, bahasa dunia juga bukan. Jadi pada saat saya mau mendengarkan mereka bernyanyi lagu, saya nggak bisa memahami mereka sedang bernyanyi lagu apa. Dan tiba-tiba saat mereka bernyanyi, saya melihat ada sebuah takhta kerajaan, dan ada seseorang yang duduk di takhta tersebut. Pada saat saya mau melihat wajahnya, saya tidak bisa lihat wajahnya, karena ada di firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang bisa melihat Tuhan dipastikan dia mati. Hingga seseorang itu berkata pada saya, akulah Alfa dan Omega. Awalnya saya anggap mimpi ini hanyalah sebuah mimpi biasa, tapi mimpi ini terus Tuhan ingatkan dalam pikiran saya tentang nyanyian baru, tentang takhta kerajaan itu, tentang siapa yang duduk di takhta itu. Akhirnya ada sebuah dorongan dalam diri saya. Saya percaya itu Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup saya, hingga ada sebuah dorongan untuk mencari apa arti dari Alfa dan Omega. Akhirnya saya carilah di situs internet, dan ketemu di dalam Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 26, aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan aku yang akhir. Hingga saya pikir, terus diingatkan mimpi itu, hingga saya membuat keputusan, Tuhan, aku mau ikut Engkau, tapi tunggu saya selesai studi sekolah. Karena saya tahu ikut Yesus itu tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar. Kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi barang siapa yang bertahan akan selamat. Matius 10 ayat 22. Hingga tahun 2021 di bulan Agustus, saya memutuskan memenuhi panggilan tersebut. Akhirnya saya ke gereja secara diam-diam dan belajar sedikit tentang iman kekristenan. Saya datang ke gereja tersebut dengan diam-diam tanpa diketahui orang tua. Hingga Januari pertengahan tahun 2022. Baru ya, 2022 Baru. ya. Akhirnya ketahuan sama ayah saya kalau saya diam-diam ke gereja. Waktu itu saya dihajar, dipukul, dan sempat mau dibunuh. Karena di ajaran mereka, dihalalkan, orang murtad dihalalkan untuk dibunuh. Hingga Halal darahnya lah ya? Ya, halal darahnya. Hingga saya larilah ke daerah mana itu. Ada seorang hamba Tuhan yang bantu saya. Daerah itu jauh dari Gresik, jauh dari Surabaya, pelosok. Di sana saya sementara ngekos, saya lari tanpa membawa baju, tidak saya bawa, KTP nggak saya bawa, bener-bener polosan, cuma baju dan celana saya pakai. Puji Tuhannya, Tuhan tolong. Tuhan tolong, banyak orang yang bantu saya, puji Tuhan, dari anak-anak Tuhan. Hingga di akhir Januari 2022, saya ketemu ada sebuah acara ibadah KKR Pemuda di daerah tersebut. Di situ saya bertemu sama salah satu gembala pemuda di gereja tersebut. Akhirnya saya dibina di gereja tersebut, dimuridkan, hingga saya dibaptis tanggal 29 April 2022. Kenapa? Pertanyaannya tentang Isa Al-Masih. Ya, siapa sih Isa Al-Masih dan sebagainya. Saya juga dulu gitu.
dan selama 1 minggu kata-kata itu terngiang. Ya benar. Kenapa 1 minggu ya? 7 hari. Apakah dunia ini diciptakan hari Kurang tahu. ke-7? Gitu ya. Nah terus kalau si Arif ini ya, si Muhammad Rizal Arif ini datangin lewat mimpi. Terus kok bisa sampai Jakarta? Itu semua karena pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Tuhan ya. Haleluya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus keluarga gimana? Kalau keluarga kita masih crash, masih ada belum pulih lah. Belum pulih ya? Belum pulih. Masih kejar-kejar nggak? Masih kejar-kejar. Masih kejar-kejar berapa Masih. tahun? Dari 2021 sampai sekarang. Bersabar ya. Amin. Saya hampir 17 tahun. Masih lama. Masih lama perjuangan Anda ya. Itu pikul salibnya Benar, ya. Jadi benar. biar nggak afdol kalau nggak jadi tobat baru kalau Benar. nggak gitu ya. Oke. Terus saya mau tanya nih ya. Terus kamu dimuridkan sama gembala di sana. Iya. Nah, di sini sama siapa? Di sini saya dimuridkan di salah satu gereja, Mm-mm. ada di daerah Kemayoran. Daerah Kemayoran. Oke. Nah, statusnya sekarang bekerja atau tidak? Statusnya belum bekerja. Belum bekerja. Belum. Yo, yang ada kerjaan bagi-bagi ke Muhammad Rizal Arif, ya. Apa? Lah, kita kerja di PT Kerajaan Allah. Bergerak di bidang rugi nggak harap kembali. Ya kan? Apa mau si Arif masih muda, ya kan? Dia harus mencukupi kebutuhannya, ya kan? Oke, ntar saya cariin ya. Oke. Terus kadang ada yang lihat nih, wah, si Fadil itu ya, kalau undang orang kesaksian pasti itu sebenarnya settingan. Dari lahir Kristen tuh, cuma disuruh tumbuhin jenggot gitu ya, sama kumis dah, dikasih gaya-gayaan dikit, jadi murtadin itu. Enggak, ini enggak settingan, ini beneran. Namanya juga asli, KTP-nya juga asli tuh, Muhammad Rizal Arif. Ya, kalau nggak percaya, biasanya saya suka ngetes. Ya, Ya. sambung ayat mau? Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad lam jalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dreng. Bisa kan? Bisa. Jadi benar ini murtadin beneran ya. Tapi yang jelas Muhammad Rizal Arif kalau Ya. misalkan mau butuh komunitas di sini selalu, ya, karena dia juga rajin juga ke kita. Meskipun dalam keadaan apapun, baik dalam suka maupun duka, tetap andalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Walaupun hidup serasa berat, ya, penuh masalah, Sekali Yesus, saya tetap Yesus. wakilin ya, penuh cobaan, penuh harangan, penuh rintangan, tapi bersama Yesus Pasti bisa. pasti Pasti bisa. Amin. pasti bisa. Ya, puji nama Tuhan, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini merupakan suatu kesaksian yang sangat luar biasa, di mana di usia yang masih SMP, kurang lebih usia 13-14 ya, ia sudah mulai melakukan pencarian tentang kebenaran, dan di usia yang sampai pada usia 25 tahun, benar-benar ia tahu dan mengambil komitmen, keputusan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai penutup, teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat dari Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, jadi teman-teman, kiranya melalui kesaksian ini kita diberkati, dan semua melalui kesaksian ini semakin banyak orang yang sadar bahwa hanya di dalam Kristuslah ada keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Shalom.